Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rofi'i, dosen Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang semua kegiatan Tridharma yang sudah saya laksanakan. Di antara kegiatan Tridharma yang paling fokus dan banyak saya lakukan adalah di bidang penelitian, terutama penelitian di bidang pemodelan analisis di bidang matematika yang mendukung keteknikan dan kegiatan riset di bidang teknik, terutama di bidang mekatronika yang bergerak dalam 3 bidang, yaitu bidang mekanika, elektronika, dan informatika. Tentu matematika tidak bisa dilihat dan dipandang sebelah mata, karena matematika adalah bagian dari ilmu yang kita kenal sebagai basic science yang mendukung banyak disiplin ilmu. Salah satunya adalah di bidang elektronika, mekanika, dan informatika. Tentu banyak kegiatan riset yang saya lakukan mendukung dalam bidang mekanika, elektronika, dan informatika. Salah satunya adalah mendukung dalam support konsep pemodelan, analisis, optimalisasi untuk pelaksanaan kegiatan keteknikan, terutama di bidang mekatronika. Banyak riset yang sudah saya lakukan, dan riset itu mendukung dan mensupport kegiatan riset di bidang keteknikan yang lain. Terutama untuk dalam bidang pendidikan, saya banyak juga memberikan konsep-konsep serta pengembangan aplikatif terkait dengan kegunaan matematika di bidang teknik untuk dapat memberikan tambahan support dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun mensupport kegiatan riset dan pengabdian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dalam bidang matematika, yaitu materi Gauss Elimination yang mensupport kegiatan electrical network, atau yang lebih kenal dan lebih familiar kita sebut Gauss Matrix Elementer. Dalam kegiatan nanti, mahasiswa dibekali dan diberikan konsep, diberikan pengetahuan sekaligus pengetahuan aplikatif terkait dengan konsep parametrik dan matematika modeling yang dapat mereka aplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan terutama di bidang elektronika. Pengembangan materi ini sudah menjadi sesuatu yang sangat digemari dan disukai oleh mahasiswa. Kenapa? Karena materi ini memberikan mereka tambahan ilmu untuk menyelesaikan permasalahan elektronika dengan konsep-konsep matematika yang telah saya berikan. Oleh karena itu, materi hari ini kita akan sajikan pada mahasiswa sebaik mungkin, seoptimal mungkin, sehingga bisa memberikan konsep yang matang sehingga dapat diaplikasikan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, terutama aplikasi di bidang keteknikan dan elektronika. Pencapaian tujuan pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memahami konsep, mempunyai pengetahuan real tentang manfaat Gauss Elimination untuk menyelesaikan masalah di bidang elektronika pada khususnya dan pada umumnya di bidang mekatronika. Hasil asesmennya nanti kita akan lihat bagaimana keterukuran pemahaman dan aplikasi oleh mahasiswa sehingga konsep materi ini dapat diterima oleh mahasiswa dengan seoptimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini memberikan kabar yang paling baik, dan hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita dengan materi yang insya Allah lebih menarik, karena core kita itu ada di bidang teknikan, terutama di bidang rekayasa mekatronika. Maka perlu kita memiliki satu konsep. Nah, konsep itu adalah yang kita pakai untuk mengacu dan mengarah kepada materi yang lain, ya, terutama untuk menyelesaikan suatu masalah di bidang teknikan. Nah, saudara sekalian, salah satu materi atau masalah yang sering kita alami, terutama di bidang mekatronika, salah satu ilmu yang paling kecil adalah elektronika. Nah, ternyata elektronika itu basisnya berasal dari konsep matematika. Kenapa demikian? Karena matematika itu bisa menyelesaikan semua lini bidang ilmu, dan salah satunya adalah elektronika. Nah, salah satunya kita bahas pada hari ini, yaitu tentang Gauss elimination and electrical network. Di sini ada dua hal yang akan kita kupas. Yang pertama adalah Gauss elimination, yang kedua adalah tentang electrical network. Kalau Gauss elimination sudah pernah kita sedikit memahami di pertemuan sebelumnya terkait dengan konsep matriks. Sudah ya? Nah, coba sekarang saya tanya, apa yang sudah Anda pahami tentang matriks? Coba, ada berapa macam matriks yang sudah Anda pahami? Coba. Silakan. Ya, contoh misalkan ada matriks diagonal, ada matriks persegi, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam beberapa matriks itu kemudian kita sudah mengenalkan cara mengoperasikan, ya kan? Jadi ada menjumlahkan, ada mengurangkan, dan ada yang mengalihkan. Nah, hari ini kita akan terapkan materi-materi yang kemarin untuk menjadi satu integrasi yang disebut dengan Gauss elimination. Baik, saudara sekalian, tentang equality of matrix, yaitu matriks yang sama, ya, equal. Jadi matriks itu dikatakan sama seperti apa? Ini konsep awal, ya, konsep awal sebelum kita mengarah kepada materi Gauss elimination. Jadi equality of matriks yang dikatakan sama itu adalah ketika kita memiliki beberapa matriks, maka kita lihat anggota di dalam matriks itu. Jika ada matriks yang anggota dan banyak anggotanya sama, maka kita sebut dengan matriks yang equal atau sama. Paham ya? Jadi misalkan nih, ini saya punya matriks A, B, C, D, E. Nah, masing-masing punya anggota, ya kan? Nah, anggota-anggota itu memiliki jumlah, memiliki banyak, dan memiliki anggota yang bermacam-macam. Coba tunjukkan kepada saya contoh matriks yang equal. Coba, ada nggak yang sama kira-kira? Coba silakan. Ada, sebutkan. Yang 130 sama yang sampingnya itu 013 itu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi matriks yang dicontohkan oleh temannya adalah matriks yang ke A, B, C, D sama E, ya. D sama E. Karena dia menyebut matriksnya sama. Ya, tolong dipahami penafsirannya. Matriks yang sama itu matriks yang anggotanya sama dan banyaknya sama. Jadi tidak hanya banyaknya, tapi letak anggotanya juga sama. Jelas ya? Jadi di antara kelima matriks ini ternyata tidak ada yang sama. Jelas ya? Oke. Kita akan ke penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan matriks sudah jelas ya. Jadi penjumlahan matriks kita tinggal menjumlahkan matriks order berapa dengan matriks order berapa. Misalkan di sini ada min 4, kemudian ditambahkan dengan 5, maka menghasilkan 1. Seperti itu
ya. 4 tambah 5 1, kemudian 6 tambah 1 dan seterusnya sama dengan itu adalah addition of matrix, menjumlahkan. Baik, begitu juga dengan perkalian sudah kita bahas ya. Jadi perkalian matriks berarti pada kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks ke. Oke. Mari kita mengarah pada Gauss elimination. Jadi kalau misalkan kita ada sebuah kasus nih, ya, kasus terkait dengan electrical network atau bentuk pada alir, ya, berarti kalau I1, Anda lihat I1 menuju, betul ya, menuju pada P, maka nilainya positif, gitu ya. Sedangkan yang I2 ternyata dia meninggalkan, karena meninggalkan berarti dia negatif. Begitu pula dengan I3, I3 ternyata menuju P, karena menuju P maka dia bernilai positif. Jelas ya? Oke. Untuk I2 ternyata dia menuju Q, maka dia bernilai positif. Kemudian untuk I3 dia meninggalkan, berarti dia bernilai negatif. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa dia bernilai 0? Kenapa bernilai 0? Karena menurut hukum Kirchhoff, arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Nah, kalau masuk sama dengan keluar, berarti kalau digabung harus sama dengan 0. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Jadi di sini kenapa 25? Karena dia berlaku seri. 10 tambah 15 25. Betul ya? Kemudian dikalikan dengan arus yang mengalir pada dia, I3 menghasilkan 90. Karena dan voltase pada right loop itu adalah 90 volt. Oke. Begitu pula berlaku untuk yang left loop juga sama, ya. Maka berlaku di sebelah kiri juga sama. Berarti 20 I1 ditambah 10 I2 menghasilkan 8. Oke ya? Jelas untuk rangkaiannya? Ada pertanyaan? Jadi ketika kita melihat dia pada tertentu, misalkan seperti ini ya, maka ketika dia menjadi left, kemudian dia jadi right, gitu ya. Kemudian kita pasangkan karena P itu adalah I kali R, ya. Maka kita pasangkan I yang ada di sini dan R yang ada di sini. Maka jadilah di situ right loop dan left. Mulai? Action. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Itu kok kenapa hasilnya kok 90, Pak? Kenapa Oke. 100? Oke, kenapa 90 dan kenapa ini 80? Kenapa tidak ditukar saja? Jadi 90 dan 80 itu menyesuaikan dengan rangkaiannya. Jadi rangkaiannya di sini adalah di sebelah kiri itu arus dengan hambatan yang mengalir pada rangkaian itu sebesar 90. Sedangkan yang di sebelah kiri arus yang mengalir dengan hambatan yang ada di rangkaian itu adalah sebesar 80 volt. Jadi tidak boleh tertukar, ya, tidak seperti putri yang tertukar. Jadi harus sesuai dengan rangkaian pada hambatan. Jelas ya? Ya, silakan. Ada lagi yang mau tanya? 25. Oke. 25 dari mana? Nah, 25 itu kita lihat rangkaiannya ternyata rangkaian seri. Kalau rangkaian seri berarti dijumlahkan antara hambatan 10 ohm dengan hambatan 15. Silakan, ada lagi yang tanya? Ada lagi? Cukup, kita lanjutkan dulu ya. Baik. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini kita cukup menggunakan cara Gauss elimination. Yang pertama dari persamaan yang semula tadi, ya, dari persamaan ini, dari yang pertama, ya, dari persamaan itu
itu kita konversi I1, I2, I3 kita konversi menjadi suatu variabel. Ya. Jadi misalkan ini kita anggap sebagai X1, ini X2, ini X3. Maka menjadi apa itu? X1 terus min X2 plus X3. Kemudian yang kedua min X1 plus X2 min X3 dan seterusnya. Ingat, untuk menentukan itu harus jadi ketika ini I1 semua. Ya. Ini I2 semua. Itu untuk apa? Agar perhitungan kita lebih mudah. Oke ya. Sehingga jadilah kita masukkan menjadi sebuah persamaan. Ya. X1 min X2 plus X3 seperti yang sudah kita tadi temukan. Lalu kemudian kita konversi menjadi matriks. Ini yang kita kenal sebagai matriks Gauss elimination. Ya. Kemudian kita masukkan untuk yang sebelah sini, kolom yang pertama untuk X1, kolom yang kedua untuk X2, kolom ketiga untuk X3, kemudian itu adalah hasil. Gitu ya. Jelas ya? Lalu kemudian kita selesaikan dengan cara pivot. Jadi yang paling atas kita anggap sebagai pivot pertama adalah 1. Nah, tugas kita adalah bagaimana garis berikutnya menjadi 0. Nah, tentu kita harus punya strategi. Nah, ini yang susah. Harus mencari strategi sehingga hasilnya 0. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini ada min 1. Bagaimana min 1 dioperasikan dengan 1 menghasilkan 0? Dia akan ditambahkan. Menambahkan satu bilangan pada satu baris itu sama artinya menjumlahkan semua elemen. Jadi kalau misalkan ini min 1 tambah 1 0, oke? 1 tambah min 1 0, min 1 tambah 1 0, 0 tambah 0 0. Gitu. Jelas ya? Oke. Nah, setelah pada garis ini 0, kemudian kita pindahkan karena sudah 0 semua, ya. Maka berubahlah persamaannya menjadi seperti itu. Ini berlaku 0, berarti tidak ada persamaan lagi. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Dari persamaan? Silakan. Ya. Apa tujuan mengenolkan? Tujuan mengenolkan itu adalah untuk mencari satu variabel. Karena ini masih banyak variabel ini, masih ada X1, X2, X3 ya kan? Kita ingin mencari X1 itu berapa, X2 itu berapa, X3 itu berapa. Maka kita harus mengeliminasi satu-satu. Makanya disebut dengan Gauss elimination, dieliminasi satu-satu. Oke ya? Kemudian jadilah juga 0. Nah, ketika sudah masuk 0, maka kita turunkan. Ya, kita turunkan yang 0 karena dia sudah tidak berfungsi lagi. Lalu kita ambil yang bawahnya, pivot kedua. Dengan cara yang sama, bagaimana 10 bisa jadi 0? Nah, itu ya pertanyaannya. Yang 30 pivot selanjutnya adalah 10. Tadi pivot pertama sudah clear, maka selanjutnya adalah pivot kedua. Nah, pivot kedua harus melihat baris ketiga. Nah, ini kan baris ketiga ini. 30 diapakan dengan 10 menghasilkan 0. 30 diapakan dengan 10 menghasilkan 0. Berarti 30 dikurangi, dikurangi 3 kali 10, iya kan? 30 dikurangi 3 kali 10. Berarti kan 30 dikurangi 30 ya, menghasilkan 0. Nah, itu berlaku untuk semua bilangan. Jadi kalau seperti min 20 dikurangi 3 kali 25 min 9 dan seterusnya, berlaku untuk semua. Maka terbentuklah matriks yang baru seperti ini. Nah, karena matriks
baru itu sudah membentuk matrik diagonal atau bentuk diagonal ya. Nah, maka selanjutnya bisa kita selesaikan persamaan ya. Oke, sehingga menjadi min 95 kali X3 sama dengan min 90, maka ketemulah X3 yang sama dengan I3 karena ketika sudah misalkan ya sama dengan 2 nah, gitu ya, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari X2 nilainya 4, mencari X1 nilainya, maka itulah cara kita menyelesaikan electrical network dengan menggunakan metode Gauss elimination. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bertanya Pak, Ya, itu silakan. tadi min 95x3 itu kok bisa jadi minus 190 Pak? Ya, dari mana min 95 X3 sama dengan min 190? Dari sebelumnya. Coba kita lihat ya. Kita lihat, misalkan, nah ini ya. Setelah di pivot, ya kan? Setelah di pivot tadi, sehingga menghasilkan nilai tadi. Ya, jadi min 190 ya, dari pivot yang ketiga, kemudian barulah kita akan cari nilai X3. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Oke? Karena kita sudah penjelasan sudah lengkap, diskusi kita sudah oke, maka selanjutnya kita coba satu kasus, ya, satu masalah. Ini adalah rangkaian listrik yang akan kita bedah, yang akan kita cek berapa arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Baik ya, saya berikan waktu Anda untuk mencoba, kemudian nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, saudara sekalian, demikian perkuliahan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu hal yang harus kita ambil, pesan yang sangat mendalam, bahwa matematika adalah core utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Salah satunya adalah di bidang elektronika. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.